Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyadan billahi minan nar. Sidang Jum'ah di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat, Indonesia. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku bahwa sungguhnya perkara yang paling buruk yang ada di muka bumi dari permasalahan ibadah adalah innovation, adalah reformasi dari sunnah Nabi. Maka seperti hadis di pembukaan telah kami sebutkan, wa syarrul umur muhdatsatuha, maka seburuk-buruknya perkara adalah inovasi, adalah reformasi, adalah pembaruan dari permasalahan sunnah. Maka di hadis tadi kami sebutkan di pembukaan, seburuk-buruknya perkara kebid'ahan, dan kebid'ahan bermuara atau kebid'ahan sumber dari segala kesesatan, dan kesesatan bermuara di api neraka. Iyadan billah. Maka pembahasan khutbah hari ini adalah di khutbah yang pertama tentang bagaimana kerusakan yang diakibatkan oleh seseorang yang melaksanakan kebid'ahan di dalam agamanya. Maka telah datang azhar yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi di sunannya, dan Ibnu Battah di kitabnya Al-Ibanah, dan Abu Nu'aim Al-Asbahani di kitabnya Al-Hilyah. Maka semua sanadnya bertumpu kepada Al-Auza'i an Hasan ibni Atiyah. Qala, berkata Hasan ibnu Atiyah, mabtada'a qaumun fi dinihim illa rafa'allahu as-sunnah bimithliha wa lam ya'uduha ila yaumil qiyamah. Yang maknanya, mabtada'a qaumun bid'atan fi dinihim, tidaklah suatu kaum melaksanakan kebid'ahan pada agamanya, tidaklah suatu kaum menghidupkan kebid'ahan pada agamanya, illa rafa'allahu sunnah bimisliha, kecuali Allah pasti akan mengangkat, mematikan sunnah yang semisal dari bid'ah yang dihidupkan, la ya'uduha ila yaumil qiyamah, yang mana sunnah yang termatikan ini mungkin bisa jadi sampai hari kiamat akan termatikan dan tidak diketahui oleh kebanyakan kaum muslimin. Ucapan yang sangat tegas dan sangat berbobot. Maka asar ini datang dari Hasan ibnu Atiyah
dari sanad yang kami sebutkan Anil Auza'i. Siapa Al-Auza'i? Al-Auza'i adalah Abdurrahman ibnu Amr Asy-Syami dari Suriah sekarang. Maka dia hidup di tabaqah yang ketujuh. Maka dia dari Rais, dari pemimpin, dari gembong Itba'ut Tabi'in. Maka dia adalah penjaga gawang sunnah pada zaman keemasan para Itba'ut Tabi'in. Maka penjaga gawang sunnah pada zaman itu Al-Auza'i ini, Abdurrahman ibnu Amr, menjaga gawang sunnah di Suriah atau Syam, Asy-Syami. Dan pada saat itu Laits ibnu Sa'ad menjaga gawang sunnah di Mesir. Dan pada saat itu di Yaman Ma'mar ibnu Rashid al-Azdi menjaga gawang sunnah di sana. Dan juga di negeri Haramain, maka Imam Malik ibnu Anas penjaga gawang sunnah di Madinah bersama Sufyan ibnu Uyainah menjaga gawang di Mekkah. Lalu di Irak bagaimana? Dijaga gawang pada saat itu oleh dua imam, Syu'bah ibnul Hajjaj di Wasit di dekat Basrah, dan juga Imam Sufyan Ats-Tsauri di Kufah. Maka begitulah ahlu sunnah. Di mana-mana mereka hidup dan di mana-mana mereka menjaga sunnah. Maka di zaman keemasan mereka di tabaqah yang ketujuh, maka mereka adalah ru'us dari Itba'ut Tabi'in. Maka mereka berada di berbagai negeri menjaga sunnah. Kemudian meriwayatkan dari Hasan ibnu Atiyah yang berbicara sekarang. Siapa dia? Hasan ibnu Atiyah al-Muharibi. Maka dia sama Asy-Syami. Maka Al-Auza'i mengambil dari gurunya Asy-Syami, sama-sama dari Suriah, dari Syam. Maka Hasan ibnu Atiyah dia hidup di tabaqah yang keempat. Maka dia seorang tabi'i yang kecil. Maka dia hidup seperti di zaman Imam Az-Zuhri. Dia hidup seperti di zaman Imam Qatadah, Ibnu Di'amah, Muhammad ibnu Sirin dan yang lainnya. Maka kedudukan tadi Al-Auza'i sebagai gembong dari Itba'ut Tabi'in telah dipuji oleh Sufyan ibnu Uyainah, di mana Sufyan ibnu Uyainah mengatakan Al-Auza'i imamun fi zamanihi. Al-Auza'i adalah imam ahlu sunnah di zamannya. Dan begitu pun dari Hasan ibnu Atiyah. Maka dia seorang tabi'i kecil, telah dikatakan oleh Imam Al-Bukhari wa huwa imamun fi zamanihi. Maka dia adalah imam di zamannya, di zaman tabi'i kecil dan di tempatnya di Syam. Maka setiap daerah mempunyai imam ahli sunnah, mempunyai penjaga-penjaga gawang ahli sunnah. Sekarang bagaimana kedudukan asar ini kalau begitu? Asar ini kedudukannya adalah sahih lidatih, karena semua rawinya thiqat, imam. Lalu apa maknanya? Berkata Hasan ibnu Atiyah, mabtada'a qaumun bid'atan fi dinihim. Tidaklah suatu kaum dalam wilayah tertentu sepakat menghidupkan kebid'ahan pada agama mereka. Mereka melaksanakan innovation, mereka melaksanakan reformation, mereka melaksanakan pembaruan dalam agama mereka. Apa balasannya, kata Hasan ibnu Atiyah? Illa rafa Allah as-sunnah bimithliha. Selama mereka menghidupkan kebid'ahan, Allah menurunkan dan mematikan sunnah yang semisalnya, yang sehubungan dengan itu. Lalu sampai kapan? Hatta ya'ti yaumal qiyamah, sampai mendekati hari kiamah. Tentunya ini adalah hyperbolik, ini adalah dilebihkan, karena bisa jadi setelah itu mereka kembali kepada sunnah karena ada yang menghidupkan sunnah. Namun yang jelas maknanya di sini sampai mungkin hari kiamat sunnah itu akan mati terus menerus. Maka gambaran dari
Athar yang keluar dari lisan seorang ahli sunnah, seorang tabi'i Hasan ibnu Atiyah ini adalah hasil dari research, hasil dari pengalaman dia, hasil dari penelitian dia, bahwa barang siapa dalam suatu wilayah kelompok manusia melaksanakan kebid'ahan, menghidupkan kebid'ahan, pasti Allah di daerah tersebut mematikan sunnah, sehingga sunnah tidak diketahui sampai kapan. Mungkin sampai hari kiamat sunnah itu akan mati karena dibangun kebid'ahan tadi. Maka ini bisa kita lebih description dengan memberikan contoh. Maka contoh banyak sekali, namun kami berikan dua masalah yang biasa di zaman now sedang trending, yang lagi bombastik. Pertama, permasalahan Ramadan dengan adanya imsak al-ihtiyati. Maknanya adalah kita ini agar tidak masuk kepada pengharuman 20 menit, seperempat jam, kalau boleh setengah jam, kita keluar dari meja makan kita, agar kita tidak makan kemudian adzan, masuk kepada dosa, batal puasa. Dari ucapan ini akhirnya terikrarlah kebid'ahan, yang mana sebab dari kebid'ahan banyak disebutkan oleh para ulama, di antaranya istihsan fiddin, menjadikan sebab bid'ah itu kebaikan untuk agama, the good for the religion. Itu sebab di mana-mana terjadi kebid'ahan. Bukannya melihat kepada sunnah, ini sunnah apa tidak? Tidak, tetapi berpikir dari pikirannya, ini bagus, ini membuat agama kita lebih baik. Itulah dari penyebab terjadinya kebid'ahan, istihsan fiddin, merasa bahwa pemikiran manusia itu lebih baik daripada nabinya yang sebelumnya. Padahal kita diperintah hanya ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Maka di surat Al-A'raf telah disebutkan, kalian ini pengikut Nabi Muhammad, hanya ikutilah apa kata Allah dan apa kata Rasul. Jangan mengikuti perasaan-perasaan dan ucapan-ucapan manusia, maka kalian akan terjauh dari kebenaran. Telah disebutkan di dalam surat Al-A'raf bahwa kita hanya mengikuti. Tidak pantas bagi kita merenovasi, tidak pantas bagi kita melaksanakan pembauran atau pembaruan atau innovation di dalam agama ini. Maka dari sinilah mereka mengatakan lebih baik kita melaksanakan imsak ihtiyati. Jadi di bulan Ramadan, orang-orang pada sahur, mereka yang merasa diri membuat baik kepada agamanya, tawakuf, berhenti dari makan. 20 menit, setengah jam lah, paling banyak, jangan makan. Lalu keluar dari meja makan. Lalu ngapain? Pergi ke WC, berwudu, jalan ke masjid, duduk di masjid, sampai adzan. Maka kalian dengan melaksanakan itu lebih baik. Ini prasangka manusia. Dan ini kita katakan adalah kebid'ahan yang baru. Kalau ditanya kapan mulainya, telah disebutkan di Fathul Bari oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Permasalahan seperti ini dimulai di zaman dia di Mesir. Orang-orang di sana, maka mereka melihat bahwa ini lebih baik. Maka mulai saat itu di tahun 700 Hijriah. Dan sekarang 1400 lebih. Maka lihat, inilah dari ucapan Hasan ibnu Atiyah, barang siapa yang menghidupkan kebid'ahan dan mengklaim itu adalah lebih baik, akan mematikan sunnah sampai kapan? Sampai hari kiamat. Hiperbolik memang berlebihan, namun inilah kenyataannya.
Dari tahun 700 Hijriah sampai desain. Bahkan kalender-kalender di bulan Ramadan tertulis imsak jam sekian. Ataupun jadwal Ramadan paket, jadwal kecil agar disaku, buku saku. Tertulis adzan awal, imsak, fajar, adzan kedua. Ada imsaknya. Dijadikan imsak itu bagian dari adzan dan kehidupan bagi kaum muslimin. Padahal di zaman Nabi tidak ada perkara ini. Kembali kepada ucapan Hasan ibnu Atiyah. Mabtada'a qaumun bid'atan fi dinihim illa rafa'allahu as-sunnata kamitslihi. Tidaklah Allah menjadikan suatu kaum yang melaksanakan bid'ah kecuali Allah mengangkat sunnah yang semisalnya. Pertanyaan besar. Okelah, sekarang bid'ah dihidupkan. Apa? Imsak ihtiyati. Kita keluar dari meja makan 20 menit, 30 menit, seperempat jam. Namun pertanyaannya, mana kata Hasan ibnu Atiyah Allah akan mematikan sunnah yang semisalnya? Jelas ada dari contoh ini. Mana sunnah? Sunnah tentang bagaimana Nabi dulu justru melaksanakan sahur pada waktu 30 menit, 25 menit, 20 menit, seperempat jam di akhir dari malam, mendekati fajar. Karena dalilnya banyak, bersifat umum dan khusus. Yang bersifat umum muttafaqun alaih dari Anas, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Maka sahurlah kalian karena pada sahur itu ada keberkahan. Maksudnya agar menyehatkan kalian dan menyegarkan kalian di siang hari untuk beribadah, menuntut ilmu atau bekerja dan yang lainnya. Dan itu semuanya dikarenakan makan sahur, dan semakin makan sahur itu diakhirkan semakin baik. Itu maknanya secara umum. Secara khusus hadis yang dimatikan juga hadis Anas ibnu Malik yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim juga. Namun saya mengambil riwayat Al-Bukhari yang mana dia Anas ini menceritakan dari Zaid ibnu Thabit. Berkata Zaid kepada Anas, tasahartu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Thumma kharajna qumna ilal masjid. Lihat poinnya. Aku sahur, kata Zaid ibnu Thabit kepada Anas, bersama Nabi. Kemudian selesai sahur itu kami bangkit dan melaksanakan sholat berjamaah fajr. Maka Anas yang cerdik cendikia bertanya, kam miqdar baina as-sahur ila as-sholah. Di sini dia poinnya, dan ini yang sudah dimatikan sekarang. Bagaimana wahai Zaid, jarak antara kamu sahur bersama Nabi itu dengan kamu berangkat kepada sholat, iqamati sholat, dan Nabi menjadi imam, kapan? Miqdar khamsina ayah. Hanya sekedar seseorang membaca 50 ayat. Maka antum tahu, membaca 50 ayat, jika dari juz amma, qul huwallahu ahad, naik ke atas, maka tidak hanya seperempat jam, itu sudah selesai. Dan begitu pun jika dari bawah atau dari Al-Baqarah misalnya, maka suratnya agak sedikit panjang, mungkin setengah jam, 50 ayat, kurang atau lebih. Maka faidah dari hadis ini, justru Nabi melaksanakan sahur di waktu-waktu di ujung tanduk agar fa inna fi sahuri barakah. Keberkahan yang diambil dari sahur semakin dekat, semakin kenyang, maka semakin bersemangat. Adapun sahur, misalnya adzan jam 5, jam 4.30 sudah berhenti. Setengah jam mau diambil untuk apa? Untuk gosok gigi, untuk di WC, berjalan ke masjid, dinamakan imsak ihtiyatian. Maka kebid'ahan ini telah mematikan sunnah. Maka kita memahami sekarang, sunnah apa yang dimatikan? Sunnah sahur di akhir sekitar 20 menit kita melaksanakan sahur,
Dan itu yang dilakukan oleh Nabi bersama Zaid ibnu Thabit. Hilang sunnah ini, mati sunnah ini. Dan prakteknya bagaimana? Jika kita makan di tempat orang-orang awam, di saat kita tinggal dengan mereka bertamu misalnya, maka di saat kita sahur, padahal adzan jam 5, sahur didatangkan jam 4. Kita masih lama, ayo sahur, sebentar lagi imsak. Akhirnya kita makan sampai jam 4.30 kita terus makan. Masih makan, udah dengar tuh di masjid imsak. Masih setengah jam ya akhi, udah imsak selesai imsak kita ke masjid. Lebih baik daripada nanti makan terus adzan. Seperti itu kenyataannya. Maka sunnah ini yang dimatikan, seperti ucapan Hasan ibnu Atiyah. Dan sunnah yang kedua, di sana ada hadis rukhsah bagi orang yang masih sahur kemudian mendengar adzan dan di tangannya ada air untuk minum, kemudian adzan, ada sop untuk diminum, kemudian adzan. Maka di sini di hadis yang diriwayatkan dari berbagai jalan yang sahih li ghairi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan juga Syekh kami Mukbil, bahwa hadis ini berbunyi, idza sami'a ahadukumun nida, idza sami'a ahadakumun nida wal ina fi yadi ahadikum fala yarmiha bal an yasrabaha hatta yaqdiya hajatahu. Jika seseorang dalam keadaan sedang sedang minum, dan dia mengetahui itu akan adzan sekarang, maka dia minum adzan, maka jangan dibuang yang di mulut dan yang di gelas. Tetapi kata Nabi, falyaqdi hajatahu, puaskan semuanya, tuangkan semuanya ke mulut, jangan dibuang. Maka ini adalah rukhsah. Maka hadis rukhsah ini wallahi tidak akan pernah hidup lagi selama manusia melaksanakan imsak ihtiyatian. Karena setengah jam mereka telah keluar dari meja makan, tidak pernah ada lagi orang minum dalam keadaan adzan, maka sunnah ini tidak akan pernah ada yang melakukan lagi. Dua hadis hilang karena kebid'ahan. Maka ini contoh yang pertama, bagaimana ucapan Hasan ibnu Atiyah. Contoh yang kedua, bid'ah yang dihidupkan di zaman now sekarang, karena kami masih kecil masih mendengar apa adzan yang pertama. Waktu kami masih kecil dan awam, bahkan kami juga pernah dulu waktu kecil disuruh adzan. Karena datang ke masjid jam 4, maka muadzin mengatakan, ayo adzan awal, biar kamu adzan awal. Kami merasakan adzan awal itu masih ada. Namun setelah kami datang di Sumatera ini dan menjadi dai, kami heran mulai sekarang. Ternyata bukan juga hanya di Sumatera, mulai juga di Jawa dan yang lainnya. Di saat kami ke Depok, di saat kami bahkan di Padang dan di mana-mana, maka kami dapati masjid-masjid di adzan yang pertama para marbot mereka bangun. Namun bukannya adzan awal, malah menyetel Al-Quran. Ini yang mulai kebid'ahan merajalela di zaman now. Kenapa kita katakan kebid'ahan? Kita tanya kepada mereka, mana dalil menyetel Al-Quran wahai marbot? Justru kamu yang adzan. Maka mereka pernah kita singgung sedikit, pernah kita masuk bertemu dengan mereka dan mengatakan, kenapa marbot menyalakan ini dan itu, bukannya adzan? Maka jawab mereka banyak. Di antaranya yang paling parah, Al-Quran lebih baik daripada adzan. Kalamullah, ini yang pertama. Kedua, kami memang diperintah oleh musyrif masjid untuk menyetel Al-Quran, agar semua masjid menyetel Al-Quran. Kalau saya adzan nanti sendiri yang adzan. Maka ini kebanyakan alasan yang ada. Dan kami menanyakan di masjid-masjid. Waktu pertama kali bergerilya, belum ada masjid Imam Mukbil. Maka inilah kenyataan yang ada. Kita katakan ini kebid'ahan. Menyetel Al-Quran, bahkan porsinya, kalau dikatakan adzan berisik,
berisik bagi kalian, membangunkan kalian dikatakan berisik, oke. Namun hanya 5 menit paling panjang. Apalagi adzan sunnah tidak ada geol-geol, maka 4 menit, 5 menit yang jelas di sana dikumandangkan adzan agar membangunkan manusia. Namun Al-Quran yang kalian lakukan setengah jam, lalu setelah itu mendekati kepada adzan yang kedua diganti dengan sholawatan. Allahumma salli wa sallim alaik ya Rasulullah. Dari mana dulu Bilal disuruh oleh Nabi untuk sholawatan atau membaca Al-Quran untuk membangunkan manusia? Tidak ada. Maka di sini awas kebid'ahan sholawatan dan menyetel Al-Quran di adzan yang pertama ini jelas mematikan sunnah. Lalu mana sunnah yang dimatikan? Banyak sunnah tentang adzan awal yang kebanyakan muttafaqun alaih, dari Aisyah, dari Ibnu Umar, dari Abi Hurairah, dari Ibnu Abbas yang lafaz-lafaznya macam-macam. Di antaranya disebutkan inna li Rasulillah muadzinan, bahwa bagi Nabi itu ada 2 muadzin. Muadzin yang pertama Bilal, fa innahu yuadzin bilail. Yang pertama Bilal adzan di waktul awal. Ini poin pendalilannya. Mana dulu Bilal berkumandang adzan di waktu malam. Namun mereka menggantinya dengan Al-Quran. Dan yang kedua Ibnu Ummi Maktum, yang mana dia adzan di adzan yang kedua karena dia buta, disebutkan oleh orang-orang laqad asbah. Ibnu Ummi Maktum, telah masuk waktul fajr kedua. Ayo adzan. Ada 2 muadzin dan ada 2 kali adzan. Dan bahkan diriwayat karena banyaknya hadis ini disebutkan oleh Nabi, la tagtaru wa la tamna'ukum adana Bilal fa innahu yu'adzin bilail. Tasaharu wa la tamna'ukum adanu Bilal. Maka sahurlah kalian, jangan adzannya Bilal menyebabkan kalian melepaskan sahur, karena Bilal adzan di awal. Maka hadis-hadis tentang ini muttafaqun alaih. Kemana sekarang prakteknya hadis ini? Seperti ucapan Hasan Ibnu Atiyah, Allah mengangkat sunnah ini sehingga menjadi latah di berbagai masjid. Maka kami tanya dari para marbot, alasannya seperti ini. Kami diperintah oleh pengurus masjid untuk tidak adzan, karena kalau kami adzan akan sendirian, masjid kami akan dijadikan fokus oleh masjid-masjid lain. Kok mereka adzan? Jadi permasalahannya sekarang termatikan sunnah adzan yang pertama gara-gara menyetel Al-Quran. Dan mereka para marbot yang kami dengar di sekitar kita, di saat kita adzan awal, mulai dari kemarin adzan 3.50, mereka belum pada bangun. Mereka jam 4 baru bangun, bukannya adzan, langsung menyetel Al-Quran di berbagai masjid. Kesimpulannya mereka para marbot hidup, na'am. Mereka para marbot bangun, na'am, namun tidak menghidupkan sunnah. Dan sunnah ini termatikan, kata Hasan Ibnu Atiyah, sampai hari kiamat mungkin akan termatikan. Dan itu kenyataannya. Kita takut kalau kita tidak menghidupkan sunnah ini. Di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i kita perintahkan setiap orang siapa, bahkan yang terlambat dipukul. Tidak ada adzan awal, bencana bagi kita. Karena kita menghidupkan sunnah, kita peduli sunnah, sehingga yang tidak adzan ada jadwalnya dipukul. Kenapa? Kita semua bergotong royong untuk menghidupkan sunnah. Karena kalau masjid ini penjaga gawang sunnah sudah ditiadakan sama-sama dengan mereka menyetel Al-Quran, maka di mana kita akan menghidupkan sunnah? Dan ucapan Ibnu Atiyah tadi, akan terus hidup kebid'ahan ini dan termatikan sunnah sampai hari kiamat. Jika kita semuanya latah dan akhirnya menjadi takut, dan kebalikannya permasalahannya, setelah termatikan sunnah ini, semua orang memandang kepada sunnah tersebut adalah bid'ah. Maka akan terjadi suatu hari, di saat kita mengumandangkan adzan awal, ada yang protes.
Hei, bid'ah kalian, tidak ada sunnah adzan awal. Subhanallah. Kenapa? Karena sudah menyebarnya kebid'ahan tadi. Lalu sunnahnya apa? Sunnahnya itu menyetel Al-Quran dan sholawatan seperti tadi menjelang adzan. Itu. Dan begitu pun seperti yang kita rasakan, orang-orang yang justru sahur 10 menit menjelang adzan. Hei, kalian ini bagaimana sahur? Sudah imsak. Semua orang sudah bergerak dari meja makan dan ada di WC dan menuju ke masjid. Dan begitu pun yang kita hidupkan di sini, sholat dengan sandal. Maka sekarang orang yang melaksanakan sholat dengan sandal dikatakan bid'ah. Bid'ah kalian. Dari mana dalilnya? Karena dimatikannya sunnah-sunnah, sehingga kata Hasan Ibnu Atiyah, diangkatlah sunnah itu sampai hari kiamat. Orang tidak memahami sunnah kecuali mereka orang-orang yang menghidupkan sunnah. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Fastaghfiru innallaha ghafurun rahimun. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Maka wahai saudara-saudaraku, semoga Allah mengampuni dosa kita semua dan memberkahi ilmu-ilmu kita dan dakwah kita. Di khutbah yang kedua ini kita masuk kepada keutamaan bagi mereka penghidup sunnah meskipun orang di sekitarnya mematikannya. Maka ketahuilah ya ibadallah, bagi mereka para penjaga gawang sunnah, atas landasan ilmu tujuannya, dan atas landasan sunnah tujuannya, dan atas landasan ta'zimu sunnah, mengagungkan sunnah sesuai ucapan Allah, wa ma atakumur rasul fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang dari Rasul kalian hidupkan, amalkan, baik dia sunnah atau wajib, semua amalkan, agungkan. Ta'zimu sunnah. Maka orang-orang yang menghidupkan sunnah di saat manusia dikelilingnya dalam keadaan kebid'ahan, tidak ada adzan awal, dia melaksanakan adzan awal. Tidak ada yang sholat dengan sandal, maka dia sholat dengan sandal. Tidak ada yang melaksanakan sunnah sebelum maghrib. Semua muadzin di berbagai masjid setelah adzan maghrib langsung iqamatis shalah. Tidak ada 2 rakaat sebelum maghrib. Dan yang lainnya dari kebid'ahan yang dihidupkan. Maka seseorang yang tegar di atas sunnah, maka banyak sekali faidah-faidahnya. Yang pertama, orang yang menghidupkan sunnah di saat manusia mematikannya, pertama dia akan mendapatkan hidayah. Dan antum ketahui, hidayah itu sangat mahal. Dan sebab dari orang mendapatkan hidayah, dia tegar di atas sunnah di saat manusia meninggalkan sunnah. Maka mana dalilnya? Allah berfirman, wa in tuti'uhu tahtadu. Maka jika kalian taat kepada Nabi dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya, dengan melaksanakan pengagungan sunnah di saat manusia semuanya dalam keadaan mematikan sunnah, dan kamu menghormati sunnah, mengagungkannya, mengamalkannya, dan kamu dicela, dan kamu didera, dan kamu diejek, kamu melaksanakan apa? Kita katakan sunnah, ini dalilnya. Bukan masalah dalil zaman sekarang. Kenapa? Ikuti semua yang ada. Maka semua masjid-masjid yang melaksanakan Quran, sholawatan, tidak adzan awal, itu mereka nggak punya ilmu. Mereka mungkin maktabahnya lebih banyak dari kita. 5 rak maktabahnya. Kamu mungkin tidak punya 1 maktabah pun. Alhasil, orang ini disebutkan di ayat Al-Quran tadi, wa in tuti'uhu tahtadu. Barang siapa seseorang yang taat kepada Rasulnya, menghidupkan sunnah-sunnahnya, sementara manusia mematikannya, tahtadu,
dalam keadaan dibimbing oleh sunnah Nabi, dibimbing mendapatkan hidayah. Maka inilah jawaban kenapa banyak dari manusia yang tadinya istiqomah, kemudian setelah itu berpaling menjadi awam, menjadi bahkan mendekati kelompok-kelompok bid'ah misalnya. Karena ini permasalahan menghidupkan sunnah, permasalahan mendekati orang-orang ahli sunnah. Maka yang lari dari kehidupan sunnah, yang lari dari orang-orang sunnah, maka dia akan dijauhkan oleh Allah dari hidayah sesuai ayat ini. Wa in tuti'uhu tahtadu. Jika kalian melaksanakan sunnah sementara orang mematikannya, pertama kalian akan diberikan hidayah. Dan begitu pun yang kedua, kalian akan mendapatkan pahala yang besar. Di saat manusia dalam keadaan lalai, tidak mengetahui sunnah, dan kalian menghidupkannya, dan mengamalkannya, dan menjelaskannya, dan mendakwahkannya, ini dalilnya, ayo kita laksanakan paling sedikit di pondok kita, paling sedikit di masjid kita. Maka kita mendapatkan pahala yang besar. Sementara manusia tidak mempunyai pahala yang besar ini. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dalilnya dari Abi Hurairah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan fa'alai. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jarir ibn Abdullah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan fa'alaihi ajruha wa ajrun man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a. Disebutkan barang siapa yang menghidupkan sunnah, yang mana sunnah itu ada namun tidak dilaksanakan, lalu dia orang pertama yang melaksanakan sunnah itu, menjelaskan kepada manusia ini sunnah, ayo laksanakan sunnah, jangan ditinggalkan sunnah ini. Maka orang-orang yang menghidupkan sunnah dikarenakan orang ini, dia mendapatkan pahala. Dan orang ini pun mendapatkan pahala. Dan orang-orang yang menghidupkan sunnah ini, dia mendapatkan pahala. Dan orang yang menunjuki awal melaksanakan sunnah tadi dan menjelaskannya juga mendapat pahala yang besar. Jadi keutamaan seorang yang menunjukkan kepada sunnah, orang lain setelahnya melaksanakan sunnah, dia dapat pahala, dia mendapatkan nisbah, dia mendapatkan saham karena dia mengajari manusia kepada sunnah. Maka ini perkara yang kedua. Dan perkara yang ketiga, mereka orang-orang yang menghidupkan sunnah di saat manusia tidak mengetahuinya, bahkan menjauhinya, maka dia mendapatkan amal jariyah. Dia akan mati, namun amalnya menghidupkan sunnah akan terus hidup. Maka mengalir terus pahalanya ke kuburannya, padahal dia mati. Sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, disebutkan innal abda idza mata in qata'a amaluhu illa bi ihdas salas. Disebutkan yang pertama amalun jariyah, dan disebutkan yang kedua doa waladis saleh, dan disebutkan yang ketiga adalah al-alim yantafi'u bi ilmihi. Maka tiga orang yang mengalir terus padahal dia telah meninggal, pahalanya terus mengalir. Pertama adalah seseorang yang mempunyai anak yang soleh, dia meninggal, anak yang soleh mendoakan kepadanya, maka mengalir terus. Dan yang kedua, dia menginfakkan hartanya atau dengan peluhnya membuat masjid, maka selama masjid itu dipergunakan untuk sholat berjamaah dan taklim, dia mendapatkan pahala meskipun sudah mati. Dan yang ketiga, orang yang mengajari sunnah dan manusia melaksanakan sunnah, dan dia meninggal dan manusia di atas sunnah tersebut, maka dia mati dan orang-orang melaksanakan sunnah-sunnah yang dia hidupkan dulu, maka dia akan mendapatkan terus pahala meskipun dia telah mati. Dan begitu pun yang keempat, bahwa orang yang menghidupkan sunnah akan mendapatkan amalan bagaikan 50 orang yang melaksanakan amalan sunnah selain dari dirinya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah orang yang menghidupkan sunnah sementara manusia mematikannya, dia hidupkan sunnah, ini dalilnya, maka dia hidupkan sunnah,
bagaikan dia mendapat 50 orang yang mengikuti dia dari segi pahalanya. Maka mana dalilnya hadis yang datang dari berbagai sahabat, dari Mu'ad, dari Ibni Mas'ud, dari Ibni Abbas, dan yang lainnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Sayati zamanun ayyamus sabr, al-qabid an dinihi kal-qabid anil jamrah, faman ya'malu sunnah kama amila khamsina minhum. Maka disebutkan di dalam hadis, sayati zamanun, akan ada zaman di mana kebid'ahan merajalela dan sunnah banyak dimatikan. Lalu ada seseorang yang memegang sunnahnya bagaikan bara api. Maka jika dia lempar karena panas, hilang agamanya. Namun dia pegang bara api sunnah itu, dan dia menghidupkan sunnah dan didera, dan dicela, dan digunjing. Namun dia tidak peduli, dan dia memegang bara api sunnah itu sampai tangannya terbakar. Maka apa kata Nabi? Maka orang ini akan mendapatkan pahala 50 dari manusia-manusia yang menghidupkan sunnah bersama dia. Maka 50 orang yang menghidupkan sunnah bersama dia, ini pahala yang besar. Maka yang terakhir, karena permasalahan menghidupkan sunnah banyak sekali keutamaannya, dan ini adalah khutbah Jum'ah yang pendek, maka yang terakhir adalah orang-orang yang menghidupkan sunnah, di mana kaum muslimin mematikan sunnah, maka dia berhak untuk dimasukkan kepada surga atau mendapatkan pohon di surga. Maka telah datang hadis, pendalilannya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Bada'al Islamu ghariba wa sayakunu ghariba ba'da dzalik fatuba lil ghuraba. Agama Islam ini datang dalam keadaan keterasingan, di mana semua manusia menyembah berhala. Nabi Muhammad mengajak, qul la ilaha illallah tuflihu. Maka katakanlah, la ilaha illallah, hanya menyembah Allah saja yang satu, kalian akan selamat dari api neraka. Semuanya dalam keadaan terheran-heran. Bagaimana Nabi Muhammad mengajak kita menyembah Allah yang satu? Kita punya mana? Hubal, Uzza, Lat, dan 360 patung yang ada di dalam Ka'bah. Mau dikemanakan? Maka di Al-Quran disebutkan, aja'alal alihata ilaha wahida inna hada la syai'un ujab. Maka wahai Muhammad, engkau mengajak kami menyembah Allah yang satu saja. Ini adalah unbelievable. Ini perkara yang tidak masuk akal bagi kami. Maka Islam datang dalam keadaan aneh, di mana mereka membunuh anak-anak putri mereka. Bahkan mereka membunuh anak laki-laki yang baru lahir karena takut miskin ikut makan dengan kita. Dan bahkan mereka melaksanakan perkara-perkara yang tidak masuk akal dari jahiliyah. Maka datang Islam mengajak kepada ilmu dan amalan yang sunnah yang baik bagi martabat kemanusiaan mereka. Maka mereka dalam keadaan terasing. Kemudian masuklah kepada mereka Islam di Jaziratul Arab, sehingga Islam tidak asing lagi. Sehingga perkara menyembah Allah perkara yang urgen. Sehingga berakhlak mulia yang diajarkan oleh sunnah-sunnah perkara yang sesuai dengan akal dan fitrah. Namun apa kata Nabi? Fasayakunu ghuraba. Namun setelah Islam tersebar, sunnah-sunnah Nabi akan kembali menjadi asing. Seperti tadi, ada imsak ikhtiyati, ada meninggalkan adzan awal diganti dengan Al-Quran, dan melaksanakan sunnah dengan sandal dalam sholat, perkara yang parah sekali dari kebid'ahan dan seterusnya. Kenapa? Karena itulah sunnah Nabi. Wasayakunu ghuraba. Maka setelah kaum muslimin masuk kepada agama Islam semuanya, mulailah mereka diasingkan dengan kebodohan, tidak mau menuntut ilmu, tidak mengetahui sunnah-sunnah.
Akhirnya mereka menghidupkan kebid'ahan dan sunnah dimatikan. Ini dia poinnya. Wa sayakunul ghuraba, akan menjadi terasing kembali ajaran Islam. Maka di sini mana poinnya? Fatuba lil ghuraba. Maka di antara mereka ada orang-orang yang melaksanakan sunnah-sunnah tetap menghidupkannya, dan mereka disebut orang aneh, disebut keterasingan. Kamu ini memang tidak sesuai dengan zaman. Tidak sesuai lagi sunnah yang kamu laksanakan itu dengan zaman. Dan kamu ini melaksanakan perkara yang menyelisihi manusia. Semua masjid tidak ada adzan awal. Kok kalian melaksanakan adzan awal? Di semua masjid setelah adzan maghrib itu langsung melaksanakan sholat maghrib. Bukan sholat 2 rakaat dulu, lambat. Habis nanti waktu sholat maghrib. Dan sholat itu tidak ada yang menggunakan sandal. Semua masjid kita tahu di dunia ini, sehingga mengatakan sholat menggunakan sandal adalah bid'ah. Maka ini semua sesuai dengan hadis Nabi. Apa kata Nabi? Fatuba lil ghuraba. Ditafsirkan oleh ulama makna tuba adalah pohon di surga, dan ditafsirkan oleh para ulama surga itu sendiri intinya sama. Baik pohon di surga atau surga maknanya, maka bagi orang-orang yang menghidupkan sunnah dalam keterasingan, mereka berhak masuk surga. Maka ini adalah keutamaan yang terakhir. Kita semua insya Allah dimasukkan kepada surga karena ta'zimus sunnah, mengagungkan sunnah. Di saat manusia tidak mengetahui sunnah dan mematikannya, kita menghidupkannya. Maka mari kita berdoa kepada Allah. As'alullahal karim rabbal arsyil adim an yahfadha biladana Andalusia wal Yaman wa Filistin, wa an yahfadha biladana wa an yahfadha wulata umurina. Allahumma hfadhhum min kulli su'in wa makruh wa yurshidahum ila tariqil haq. Maka kita meminta kepada Allah agar Allah melindungi negara NKRI tercinta ini dari fitnah-fitnah yang besar dan kecil. Fitnah yang besar seperti OPM, KKB yang ada di Papua, dan di diri berbagai negeri yang ingin memberontak kepada pemerintah yang sah, maka hancurkanlah mereka. Dan yang kedua, wahai Allah, jagalah Pak Prabowo dan staf Kementerian Merah Putih Pak Purbaya dan yang lainnya, agar Engkau menjaga mereka. Allahumma hfadhum min kulli su'in wa makruh. Maka Allah jagalah mereka dari segala yang buruk di saat mereka menghidupkan dari ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan syariat-Mu. Dan jagalah mereka wahai Allah, dan bimbinglah mereka di atas sunnah Nabi-Mu dan sesuai dengan aturan-aturan di Al-Quran, sehingga mereka membuat rules, membuat constitution dari undang-undang ini sesuai dengan undang-undang dari Al-Quran dan Sunnah, sehingga mereka membuat aturan sesuai dengan perintah-Mu, dan kami rakyat yang diperintahkan untuk taat kepada mereka, kami taat kepada pemimpin yang taat kepada Allah. Maka jagalah mereka wahai Allah. Dan begitu pun dakwah kita di Ma'had Muqbil Al-Wadi adalah dakwah yang free of charge, gratisan. Dan di belakang layar kita banyak orang-orang yang memberikan saham. Baik saham dari dana untuk membeli keperluan dakwah, baik saham dari pemikiran, pengajaran yang free of charge, gratisan, tanpa biaya. Dan juga dari keluarnya peluh dari para pengurus untuk melaksanakan gotong royong masjid dan musalla dan yang lainnya. Maka ini semuanya kita meminta kepada Allah agar mereka yang berkontribusi dengan dana, dengan semangat, dengan spirit, dengan peluh, dengan kekuatan, agar pertama, ya Allah, berikanlah kepada mereka rizki yang melimpah sesuai apa yang mereka keluarkan untuk pondok ini. Kedua, jadikanlah amalan-amalan mereka semua memberati mizan-mizan mereka ya Allah, sehingga di saat dihitung amalan mizannya, maka akan menjadi berat amalan di dakwah ini. Dan yang ketiga, panjangkanlah umur mereka ya Allah, sehingga mereka yang ikut dalam berdakwah di sini panjang umurnya.
terus melaksanakan ibadah yang panjang, melaksanakan amal-amal soleh, semakin banyak amalan-amalan solehnya karena panjang umurnya. Dan yang keempat, ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah yang hadir di sini dan orang-orang yang berkontribusi kepada dakwah ini. Dan yang terakhir, masukkanlah ya Allah kita semua yang ada di sini dan yang membantu dakwah ini. Rabbana atina fid dunya. Istau tarasu, saw sufufakum, sallu fi ni'alikum. Salat dengan sandal kalian. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qadara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusri fadzakkir in nafa'atiz dzikri sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqal ladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuhun yawma idin na'imah lisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah la tusma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah
ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم